Hello children, back again with Miss Debbie. Today we are going to learn life processes of animals and plants. Kita mau belajar tentang proses hidup atau siklus hidup hewan dan tumbuhan. Please prepare your book Excel in Science. We start from page 18. Before we go to our lesson today, I will remind you about our previous lesson. Sebelum kita mulai belajar hari ini, pelajaran yang lalu masih ada hubungannya. Jadi kita ingat lagi ya. Living things carry out life processes. Makhluk hidup itu pasti mengalami proses hidup, seperti breathing, bernafas, movement bergerak, nutrition, mendapatkan makanan, sensitivity, merasakan atau peka terhadap rangsangan, growth, bertumbuh, dan terakhir reproduction, berkembang biak. Our lesson. How do animals stay alive? Bagaimana caranya hewan bertahan hidup? Animals need to hunt for their food and look for water. Jadi hewan itu butuh untuk berburu supaya mereka bisa makan. Biasanya seperti itu, dan mereka bisa mendapatkan air. The cat is the predator while the mouse is the prey. Dari gambar yang kalian lihat, kucing tersebut ini merupakan pemangsa, sedangkan tikusnya adalah yang dimangsa. Nah, different animals eat different foods to stay alive. Some animals are plant eaters. Nah, setiap hewan belum tentu sama makanannya. Contohnya ada di situ giraffe. Dia adalah pemakan tumbuhan. Some are meat eaters. Beberapa merupakan pemakan daging. Contohnya di situ ada tiger. Both plant and meat eaters. Jadi ada yang juga makan daging dan makan tumbuhan. Contohnya beruang. Animals also move to find shelter. This crab digs in the sand to hide from heat and predators. Jadi ada binatang juga yang berusaha membuat atau menemukan tempat tinggalnya. Contohnya ada di situ kepiting yang menggali lubang di pasir sehingga dia bisa bersembunyi atau melindungi diri dari panas dan pemangsanya. Animals also sense and respond. Jadi binatang itu juga peka terhadap rangsangan dan merespon. They see and hear the attacker to make sure they are not caught. Banyak binatang yang berusaha melihat dan mendengar sekelilingnya supaya menghindari pemangsa mereka agar mereka tidak ditangkap sehingga dimakan atau diburu. Ada di situ contohnya dog sniffs to find something. Jadi anjing itu mengendus untuk menemukan sesuatu. Ini buktinya animal senses. Jadi dia itu peka terhadap rangsangan atau merasakan sesuatu dengan indera penciumannya. Antelopes respond by running when they see a tiger. Ada antelope di situ yang merespon sekelilingnya dengan cara berlari karena mereka melihat seekor harimau. Animals grow and reproduce. Jadi hewan itu juga bertumbuh dan berkembang biak. They have offspring so that their species do not die out. Mereka memiliki keturunan supaya spesies atau jenisnya tidak mati atau tidak musnah. Contohnya, a mother fox suckling its cubs. It only produces a few offsprings. Jadi ada seekor rubah yang memiliki beberapa anak saja, dan rubah itu sedang menyusui anak-anaknya. Berbeda dengan ikan. Ikan itu memiliki banyak telur sekali dia bertelur. Fish produce
lots of offspring. How about chicken? Hen lays a few eggs at a time. It keeps its eggs warm until they hatch. Jadi induk ayam itu kalau bertelur juga ada beberapa sekali bertelur. Dan dia pasti menjaga telur-telurnya tetap hangat sampai mereka menetas. Prosesnya from egg after 3 weeks becomes chick. From chick after 3 months become chicken. Chicken itu yang sudah dewasa. The life cycle of a frog. Coba lihat daur hidup seekor katak. Dimulai dari eggs, and then tadpole, and then tadpole with legs, the last adult frog. Jadi katak itu dimulai dari telur, lalu berubah menjadi kecebong atau berudu, lalu tidak berapa lama akan menjadi katak muda yang berudu mengeluarkan kaki, lalu setelah itu dia akan menjadi dewasa. Let's go to plants. Kita belajar tentang tumbuhan ya. How do plants stay alive? Bagaimana tumbuhan bertahan hidup? Plants grow. Tumbuhan itu juga bertumbuh. Coba lihat, apa yang dibutuhkan tumbuhan supaya dia bisa bertumbuh? It needs water and sun. Dia itu membutuhkan air dan sinar matahari. Lihat gambar yang sebelah kiri, kalau dia sudah mendapatkannya akan bertumbuh subur. Sedangkan gambar yang di tengah akan terjadi jika dia hanya mendapatkan air, tapi tidak mendapatkan sinar matahari. Dia akan mulai layu. Dan gambar yang ketiga, yang sebelah kanan, kalau dia hanya mendapatkan sinar matahari tapi tidak dapat air, dia jauh lebih layu dan bahkan lama-lama akan mati. Plants need healthy roots, leaves, and stems to grow well. They have different functions. Tumbuhan itu membutuhkan akar yang sehat, daun yang sehat, dan juga batang yang sehat supaya bisa bertumbuh dengan baik. Masing-masing mereka memiliki fungsi yang berbeda. Kita lihat ya, the plant parts, bagian dari tumbuhan yang ada di layar. First, flower. Yang pertama, flower. Flower produces seeds. Di bunga inilah dihasilkan biji-bijiannya. Flower contains the reproductive parts of the plant. Bunga ini mengandung bagian-bagian yang berhubungan dengan perkembangbiakan. Stem, batang. Stem holds the plant up. Jadi batang ini membantu tumbuhan untuk dapat berdiri tegak. Stem carries water and nutrients from the roots to the leaves. Batang membawa air dan mineral dari akar menuju ke daun. Next, leaf, daun. Leaf contains a substance called chlorophyll. Jadi daun ini mengandung zat yang disebut chlorophyll atau zat hijau daun. Leaf produces food for the plant. Di daun inilah diproduksi makanan untuk tumbuhan itu sendiri. Root atau akar. Root holds the plant in the ground. Jadi akar ini membantu tumbuhan untuk tetap berdiri tegak, tapi di dalam tanah. Root absorbs water and nutrients from the soil. Akar ini menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Plants move and respond to change. Tumbuhan itu juga bergerak dan meresponi perubahan di sekelilingnya. Contohnya, the leaves of Venus flytrap glows when an insect lands on it. Jadi contohnya lihat ya, ada tumbuhan yang bernama penangkap lalat Venus. Daunnya itu akan menutup ketika ada serangga masuk ke dalamnya. Young sunflowers
turn their flower heads to face the sun. Jadi ada bunga matahari yang masih muda itu akan menghadapkan kepalanya ke arah di mana matahari berada. The leaves of plants grow towards light. Jadi daun itu pasti akan bertumbuh menghadap kemana matahari berada juga. Walaupun dia ada di dalam ruangan, dia akan mencari sinar matahari masuk dan akan menghadap ke sana. Plants reproduce and grow. Tumbuhan itu berkembang biak dan juga bertumbuh. Many kinds of plants reproduce from seeds. The seeds germinate to become seedlings, grow into a young plant. Example, the green bean seed. Jadi ada jenis tumbuh-tumbuhan yang juga berkembang biak melalui biji. Biji itu akan berkecambah dan menjadi bibit. Lalu akan menjadi tumbuhan muda. Contohnya seperti yang ada di gambar, yaitu biji kacang hijau. From seed becomes seedling. Dari biji disiram dan mendapatkan sinar matahari, lalu menjadi bibit. Setelah itu, from seedling becomes young plant. Dari bibit menjadi tanaman muda. The similarities and the differences between animals and plants. Sesudah kalian belajar tentang life processes of animals and plants, kita mau lihat persamaan dan perbedaan antara animal dan plant itu apa ya? The similarities, persamaannya. Animals and plants need food and water. Jadi antara hewan atau binatang dan tumbuhan itu keduanya membutuhkan makanan dan juga air. Animals and plants grow and reproduce. Keduanya juga bertumbuh dan berkembang biak. The differences, perbedaannya. Animals move from place to place while plants don't. Jadi hewan itu kalau bergerak bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sedangkan tumbuhan kalau bergerak tidak berpindah, tapi tetap ada di tempat. Yang bergerak bagian-bagiannya aja, misalnya tumbuhan yang tadi, Venus flytrap. Animals don't make their own food, while plants make it from water, air, and sunlight. Jadi hewan atau binatang tidak membuat makanan sendiri, tetapi mencari makanan atau mendapatkan makanan dari hewan lain atau dari tumbuhan. Sedangkan tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dari air, udara yang disebut karbon dioksida, dan sinar matahari. Jadi selain tumbuhan menghasilkan makanan sendiri, dia juga menghasilkan makanan untuk hewan dan manusia berupa buah-buahan. Okay, children, I hope you all understand about our lesson today. Sampai jumpa. Happy learning. God bless you.